Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? May Allah bless us with health and happiness. Hari ini kita akan belajar tentang subtraction atau pengurangan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan dan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, materi pengurangan juga berkaitan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran loh. Ada yang tahu surah apa? Surah Al-Ankabut ayat 14. Nah, mari sebelum belajar, silahkan buka Al-Qurannya terlebih dahulu. Kita membaca surah Al-Ankabut ayat 14 bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah anak-anak, berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi, bahwasanya pengurangan juga berkaitan dengan ayat Al-Quran. Nah di sini ada kalimat 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu artinya 1000 dikurangi 50 tahun. Jadi berapa ayo? Jadi 950 tahun. Baik anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya. Silahkan siapkan alat tulis dan bukunya. Kita mulai belajar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya video ini dapat bermanfaat untuk orang lain juga. Selamat belajar anak-anak. Nah, oke anak-anak. Sekarang kita belajar pengurangan, mengurangi 2 digit angka dengan 1 angka ya. Nah, di sini Ibu punya contoh 38 dikurangi 5. Nah, pertama kalian pisahkan dulu ya. Nih, pisahkan dulu seperti ini. 3 itu kan sebagai, ingat, tens itu apa? Puluhan. 8 itu sebagai ones. Ones itu artinya satuan ya. Jadi kalian pisahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian buat tabel seperti ini. Nah, yang termasuk ke dalam, kalau 38 ini yang masuk ke puluhan kan angka 3. Yang masuk ke satuan itu kan angka 8 ya. Jadi kita pisahkan seperti ini. Kemudian 5 itu karena hanya sendiri, hanya single ya. Berarti ini masuknya ke ones atau satuan. Nah, setelah itu baru kita kurangi. Nah, pertama kalian mengurangi satuannya dulu ya. Nah, kurangi dulu satuannya. 8 dikurangi 5, 3. Kemudian 3 dikurangi, ini tidak ada. Kita anggap saja ini 0 ya. 3 dikurangi 0 itu 3. Sehingga hasil 38 dikurangi 5 itu adalah 33. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu beri contoh ya. Nah, di sini 74 dikurangi 2. Nah, kita pisahkan dulu. 74 itu kan terdiri dari puluhan ya. Kita simpan 7-nya di kolom tens. Terus 4-nya kita disimpan di kolom ones atau satuan. Kemudian karena 2-nya ini single, berarti ini masuk ke dalam kategori ones atau satuan. Nah, setelah itu baru kita kurangi gitu. Pertama kita kurangi dulu dari satuannya. 4 dikurangi 2, 2. 7 dikurangi 0, ini anggap saja 0. 7 dikurangi 0, 7 ya. Sehingga hasil dari 74 dikurangi 2 itu adalah 72. Seperti itu ya.
Baik anak-anak, sekarang kita mengurangi 2 digit angka ya. Yang pertama, kalian caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu memisahkan dulu ke dalam puluhan dan satuan ya, seperti ini. 52 yang masuk ke dalam puluhan itu angka 5, yang masuk ke dalam 2 itu satuan. Terus 27, 2 ini sebagai puluhan, 7 ini sebagai satuan. Nah, setelah kita memisahkannya, kita kurangi satuannya terlebih dahulu. Kita kurangi satuan terlebih dahulu. Nah, tapi kita lihat 2 ini kurang dari 7. Ya, sehingga 2 ini tidak bisa dikurangi oleh 7. Nah, jika kalian menghadapi soal seperti ini, maka yang pertama kalian lakukan adalah kalian meminjam sebanyak 10 ke 5 puluhan ini ya, meminjam. Sehingga kan kalau kalian minjam 10 berarti 10 ditambah 2 kan menjadi 12 ya. Sehingga 12 dikurangi 7 bisa dapat 5. Nah, karena 5 puluhan ini sudah dipinjam sebanyak 10, sehingga di sini tinggal sisa 4 puluhan. Setelah itu kita baru bisa menguranginya. 4 dikurangi 2 diperoleh 2 ya. Sehingga sekarang kita bisa mengurangi satuannya ya, karena tadi sudah minjam sebanyak 10, sehingga di sini nilainya jadi 12 gitu. 12 satuan dikurangi 7 satuan, hasilnya 5. Kemudian yang ini yang asalnya 5 puluhan, karena sudah dipinjam sebanyak 10, sehingga di sini sisanya 4 puluhan dikurangi 2 puluhan, hasilnya 2. Sehingga 52 dikurangi 27 itu adalah 25. Nah, untuk contoh soalnya di sini Ibu punya 43 dikurangi 28. Nah, pertama kita pisahkan dulu ya yang masuk ke dalam puluhan dan satuan. Kan 43 itu terdiri dari 40 ditambah 3 ya, seperti itu ya. Kemudian 28 itu terdiri dari 20 ditambah 8. Ya kan? 40 itu sebagai puluhan, 3 ini sebagai satuan. Kemudian 20 ini sebagai puluhan, 8 ini sebagai satuan. Kita kurangi karena di sini mintanya dikurangi ya. 3 dikurangi 8. Ternyata di sini 3 itu kurang dari 8, sehingga 3 tidak bisa dikurangi oleh 8. Nah, caranya kalian meminjam ke sini, meminjam ke 40 ya. Meminjam sebanyak 10 satuan. Kan asalnya 3 nih, asalnya 3. Karena minjam sebanyak 10 minjam, sehingga di sini ditambah 10, sehingga hasilnya 13. Berarti di sini kalian tuliskan 13 ya. Tinggal ditambah 1 ya, 13. Karena 40 ini sudah dipinjam sebanyak 10, sehingga di sini bukan 40 lagi kan nilainya, tapi nilainya itu 30. Seperti itu. Nah, setelah ini baru kalian bisa menguranginya. 13 dikurangi 8 diperoleh 5. Ditambah 30 dikurangi 20 10 ya. Nah, setelah itu kalian bisa tuliskan 43 dikurangi 28 itu hasilnya 15. Seperti itu ya. Oke, Ibu beri contoh lagi ya. Ibu beri contoh lagi, satu contoh lagi. Misalnya 65 dikurangi 18 sama dengan berapa? Nah, pertama kalian pisahkan dulu ya, pisahkan dulu. 65 itu terdiri dari 60 ditambah 5 kan? 60 itu sebagai puluhan, 5 itu sebagai satuan. 18 juga sama, terdiri dari 10 ditambah 8. 10 itu sebagai puluhan, 8 itu sebagai satuan. Kemudian kita kurangi, 5 dikurangi 8. Oh, ternyata 5 ini kurang dari 8, sehingga 5 tidak bisa dikurangi oleh 8. Caranya kalian meminjam sebanyak 10 ke 6 puluhan ini. Ke 60.
Asalnya kan 5, karena minjam 10, jadi berapa? 5 ditambah 10, 15. Di sini kalian bisa tuliskan jadi 15 nilainya ya, karena sudah pinjam. Kemudian di sini nilainya bukan 60 lagi, karena sudah dipinjam 10. Jadi di sini nilainya 50. Ya, nah setelah bentuknya seperti ini baru kita bisa menguranginya. 15 dikurangi 8 diperoleh 7. Ditambah 50 dikurangi 10 dapat 40. Sehingga hasil dari 65 dikurangi 18 itu adalah 47. Seperti itu. Oke anak-anak, bagaimana, mudah bukan materi pengurangan? Semoga kalian mudah memahaminya ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada ibu ya, atau komen di bawah ini. Nah, mungkin sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.